Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, mengerikan. Saat jasadnya dimandikan, alat vital gadis SMA itu membusuk. Perkara ajal, memang tidak ada yang tahu kapan waktunya dan bagaimana cara kita menemuinya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling masyhur, manusia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kendati demikian, urusan mati bukan hanya sekedar membicarakan aib seseorang, namun mestinya yang masih hidup menjadikan nasihat dan pelajaran penting dari kisah tersebut agar tak terjerumus dalam lembah nista. Seperti kisah berikut ini yang dilansir kisahnyata.com. Diceritakan, Wulan, nama samaran, teman seorang gadis SMA yang bernama Mawar, nama samaran, merupakan anak dari Bu Yeni. Gadis SMA cantik ini tak disangka sesampainya di sekolahan ditemukan pendarahan di kamar mandi dan dengan cepat dibawa ke rumah sakit. Namun sayang, hingga rumah sakit nyawanya tak tertolong dan meninggal dunia. Mawar ini adalah anak pertama Bu Yeni dan beliau sangat menyayanginya. Sifat Mawar ini sedikit tidak baik sebagai seorang wanita karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang semenjak ayahnya meninggal 3 tahun lalu. Karena itu, demi mencari perhatian, Mawar kerap kali bergonta-ganti pasangan. Pada suatu hari, Mawar pulang sekolah dan baru sampai di rumahnya pukul 8 malam. "Dari mana saja kamu, Nak? Kok pulangnya malam sekali?" tanya Bu Yeni pada Mawar. "Ada pelajaran tambahan, Bu." "Udah dulu ya, aku mau tidur dulu. Ngantuk," jawab Mawar sambil masuk ke kamarnya. "Kamu nggak makan dulu?" tanya Bu Yeni. "Udah kenyang," jawab Mawar sambil menutup pintu kamarnya. Keesokan harinya, Bu Yeni mendengar suara orang muntah-muntah. Setelah dicek, ternyata suara itu adalah suara Mawar dari dalam kamar mandi. "Kenapa Mawar kok muntah-muntah?" tanya Bu Yeni pada Mawar ketika dia keluar dari kamar mandi. "Cuma masuk angin aja kok, Bu," jawab Mawar. "Kalau kamu sakit sebaiknya jangan sekolah dulu," kata Bu Yeni. "Aku nggak apa-apa kok, Bu, nanti juga hilang sendiri," jawab Mawar. Akhirnya Mawar pun berangkat sekolah walau ibunya sangat cemas melihat kondisi anaknya itu. Tepat pukul 11 siang, tiba-tiba telepon rumah Bu Yeni berdering. "Halo, apa benar ini dengan Bu Yeni? Ini saya Wulan, teman sekolahnya Mawar, Bu," tanya Wulan. "Iya benar, Nak. Memangnya ada apa, Nak?" jawab ibunya. "Begini, Bu, Mawar mengalami pendarahan dan sekarang sedang di UGD," jawab Wulan. "Astagfirullah, kok bisa pendarahan? Memangnya ada apa dengan Mawar?" tanya Bu Yeni. "Mawar melakukan aborsi, Bu. Dia hamil 2 minggu," jawab Wulan. "Ya Allah, Mawar hamil. Siapa yang menghamilinya?" tanya Bu Yeni. "Nanti aku ceritain. Sebaiknya ibu segera ke sini," jawab Wulan. Kemudian beliau pun berangkat menuju rumah sakit tempat Mawar dirawat. Sesampainya di sana, Bu Yeni langsung menuju UGD. Dan di sana beliau bertemu dengan Wulan. "Gimana ceritanya Mawar bisa hamil?" tanya Bu Yeni. "Begini, Bu, Mawar itu mempunyai cowok yang bernama Sandi dan mereka berdua telah sering melakukan hubungan suami istri selama mereka berpacaran. Dan Sandi nggak mau tanggung jawab ketika tahu Mawar hamil saat Mawar cerita padanya di sekolah tadi.
Oleh karena itu Mawar nekat aborsi, jawab Wulan. Astagfirullahaladzim. Jadi Mawar bersinah dengan Sandi. Mawar, kenapa kamu lakukan zina itu? Ayahmu di sana pasti sedih banget lihat kelakuan kamu ini, tanya Bu Yeni sambil menangis. Sabar ya Bu, yang penting sekarang keadaan Mawar. Semoga nyawa Mawar bisa tertolong, kata Wulan menenangkan Bu Yeni. 2 jam lamanya, mereka menunggu akhirnya dokter keluar dari UGD dengan wajah murung. Gimana keadaan anak saya dok? Tanya beliau. Maafkan kami Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun jiwa anak ibu tidak tertolong. Dia banyak kehilangan darah, jawab dokter. Kemudian Bu Yeni langsung masuk ke ruang UGD ditemani Wulan. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Kenapa kamu tinggalin ibu secepat ini nak? Ibu tidak sanggup kehilangan kamu, kata Bu Yeni sambil memeluk jasad putrinya yang telah terbujur kaku itu. Sabar ya Bu, mungkin inilah takdir Allah untuk Mawar. Ikhlaskan kepergiannya ya Bu, kata Wulan menenangkan Bu Yeni. Kemudian tepat pukul 3 sore, jenazah Mawar pun dibawa ke rumahnya dengan diangkut ambulans setelah sebelumnya dilakukan visum. Sampai di sana, jenazahnya langsung dimandikan. Namun terjadi sebuah hal yang memilukan. Alat kelamin jenazah tiba-tiba membusuk, mengeluarkan belatung dan menebarkan bau yang tidak sedap sehingga orang-orang yang memandikannya menutup hidung karena tidak kuat dengan bau itu. Melihat keadaan anaknya itu, Bu Yeni menjadi sangat sedih dan terpukul sekali. Namun beliau tetap tabah sambil terus membasuh tubuh anak gadisnya itu. Dan akhirnya tepat pukul 5 sore jenazah Mawar selesai dimandikan, dikafani dan disolatkan. Kemudian jenazah Mawar langsung dimakamkan di pemakaman umum desa dengan diiringi rintik hujan dan tangis dari keluarga beserta teman-temannya. Seorang gadis yang telah menjadi teman kecilku dulu telah berpulang untuk selamanya. Wallahu a'lam bishawab.